dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat demi salam juga tidak pernah berbulan kita haturkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam satu hadisnya, "Man arada dunya fa'alayhi bil-ilmi wa man arada al-akhirata fa'alayhi bil-ilmi wa man aradahuma fa'alayhi bil-ilmi." Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, juga caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini sambil kembali kita niat di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian fikih kita dengan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bahasan kita masih dengan Al-Mabahasus Tsani, pembahasan yang kedua yang berkaitan dengan ahkam wikalah, hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perwakilan. Dan pada pembahasan yang kedua ini kita akan menjelaskan syarat wikalah, syarat-syarat apa saja yang diperlukan sehingga perwakilan kita itu dianggap dan dipandang sah menurut syariat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang sudah sepintas kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, syarat-syarat yang berkaitan dengan sah atau tidak sahnya akad wikalah hanya berkaitan dengan dua sebab saja. Yang pertama, ada syarat yang berkaitan dengan al-wakil, si pemberi mandat. Dan yang kedua, syarat-syarat yang berkaitan dengan al-wakil, mereka yang dipercayai untuk menerima mandat. Jadi tidak seperti akad muamalah pada umumnya yang biasanya punya 4 bahkan sampai 5 syarat, seperti jual beli, ada syarat ijab dan qabul, ada syarat akidaini al-bani wal mushtari, dua belah pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli, pembeli maupun penjual. Juga ada syarat yang berkaitan dengan al-maqdudu alaih, syarat yang berkaitan dengan objek atau barang yang boleh diperjualbelikan. Sedangkan di dalam akad wikalah syaratnya itu cuma berkaitan dengan dua saja. Yang pertama yang berkaitan dengan al-wakil atau pemberi mandat. Yang kedua berkaitan dengan wakil, mereka yang dipercayai untuk menjalankan mandat. Maka selanjutnya pada pertemuan malam ini kita akan melanjutkan bacaan kita syarat yang berkaitan dengan al-wakil, si pemberi mandat. Siapa saja yang boleh memberi mandat kepada orang lain untuk menjalankan apa yang menjadi kepentingannya. Amma syaratul wakilu, adapun syarat yang berkaitan dengan pemberi mandat, bahwa ayat malikatil tasarruf alladhi yukalu
percakapan hukum untuk menjalankan transaksi-transaksi muamalah yang ingin mereka mandatkan kepada orang lain, maka akad nikah yang ingin mereka lakukan itu dipandang tidak sah dalam syariat. Ya, jadi ada yang disebut dengan tahdiyah atau orang yang catat hukum ataupun tidak catat hukum. Contohnya orang gila. Orang gila itu dalam syariat tidak dianggap catat hukum. Maka apapun mandat yang diserahkan oleh seorang gila kepada orang yang sehat itu tidak terikat sama sekali kita orang sehat akalnya untuk melakukan apapun yang diminta sama orang gila. Nah, itu dia tidak punya malikan di tasarruf, tidak punya cukup keahlian untuk melakukan transaksi muamalah, atau orang yang tidak langsung punya kepentingan dengan suatu masalah. Contoh Bapak Ibu, ada ahli waris minta bantu kepada seorang tengku untuk membagikan harta warisan mereka sesuai dengan tata cara syariat, sesuai dengan yang diatur sama Allah dalam ilmu faraid. Yang boleh memberikan mandat kepada tengku untuk membagikan harta warisan mereka itu semua ahli waris. Itu disebut malikat tasarruf. Mereka punya hak berkaitan dengan harta yang akan dibagi oleh orang yang mereka percayai untuk membagi itu, seorang tengku. Tetapi misalnya ahli waris itu punya suami, kebetulan ahli warisnya perempuan. Datang suami daripada ahli waris ngomong sama tengku membagi fiat harta faraidnya, harta ahli waris. So ahli waris berberi nabona, dia tidak punya hak. Suami kan tidak punya hak Bapak Ibu atas harta warisan yang menjadi hak istrinya, tidak punya hak. Maka dia tak boleh kasih mandat kepada seorang tengku karena dia tak punya hak terhadap objek warisan. Dan pengalaman saya Bapak Ibu bagi harta faraid di tengah masyarakat yang biasanya buat kacau, suasana menegang, sebenarnya sudah hampir selesai pembagian faraid, tapi kemudian jadi rumit lagi pembagian faraid itu karena orang yang tidak punya hak dalam harta warisan itu bersuara. Sebenarnya dia tidak punya hak, ngapain bersuara? Ya kan? Suami daripada ahli waris tidak punya hak, yang punya hak istrinya sebagai ahli waris. Atau sebaliknya Bapak Ibu, ahli waris suami, maka istri daripada ahli waris itu tidak berhak untuk ngomong, tidak berhak untuk bicara. Nah, maka sekarang sebelum bagi harta faraid, saya buat dulu tulisan di kertas. Yang tulis mereka juga siapa saja ahli warisnya. Coba tulis 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan, 3 paman, 4 sama siapa istri. Udah 4 orang, masih ada ahli waris yang lain? Tidak ada. Nah, yang tersebut nama ahli warisnya teken. Tidak ada ahli waris lain selain 4, tidak ada. Berarti yang lain di sini siapa? Hanya hawanita adalah ulul kismah, mereka yang hadir pada saat pembagian harta warisan boleh hadir, tapi tidak punya hak bersuara. Boleh hadir Pak, karena dalam syariat kan boleh. Wanita adalah kismata ulul qurba, siapapun di antara ahli kerabat yang hadir pada saat waktu pembagian, faktu min warzuquhum, silakan berikan bagian sedikit daripada harta warisan, tapi bukan dapat hak dari ashabul furud, hanya hak apa? Hak lagi kasarnya. Hak lagi, kita kasih kita. Hak minum kopi, hak beramai kaum, tapi dia tak punya hak suara. Nanti biasanya suami dari ahli waris ngomong, "Ustaz, urus dulu." Terus ahli waris, nah, ngantrol minum, aku nomor 1. Baru kita bisa ngomong
Jadi berita acara dalam persidangan adat itu penting ternyata untuk melindungi kita sebagai orang yang dipercayai, sebagai wakil ya dari ahli waris, orang yang dipercayai membantu pembagian harta warisan menurut tata cara yang ada di dalam ilmu faraid. Nah, jadi Bapak Ibu sadar diri, urut tamu beda balik sadar diri. Nah, jadi kadang-kadang orang kita tak sadar diri, dia bukan ahli waris, tapi suaranya lebih tinggi pula dia daripada ahli waris. Itu gak baik. Yang kita sadar diri, posisi kita di situ sebagai siapa. Kalau kita dimintai pendapat, baru kasih. Kalau tidak dimintai pendapat, jangan bersuara. Kalau disuruh baca doa saja, jangan tambahin nasihat. Sebagian tentu ada tugas dia baca doa, ikut ceramah dia di situ. Jangan melampaui sesuatu yang bukan menjadi wewenang dan tanggung jawab kita. Itu penting di dalam agama. Nah, maka Bapak Ibu, syarat yang pertama orang yang bisa memberikan mandat kepada orang lain dijelaskan di dalam kitab Fiqh Islami oleh Syekh Wahbah As-Suhaili, malikan litasarruf fil ladzi yukalu fihi. Dia punya kecakapan dalam transaksi muamalah yang ingin dia wakilkan kepada orang lain. Dan tadi contoh kita kasih dalam pembagian harta warisan. Berarti yang punya kecakapan ya ahli waris yang boleh dan berwenang melimpahkan haknya itu pembagian kepada orang yang mereka percayai. Waktu disimuhu akan zalika tasarruf. Dan kemudian orang yang punya kecakapan untuk memberikan mandat kepada orang lain ini, dia terikat secara hukum terhadap apapun yang dilakukan oleh orang yang dia percayai itu. Misalnya tadi, saya dipercayai oleh ahli waris untuk bantu mereka dalam membagikan harta faraid. Setelah pembagian selesai dan seluruh ahli waris setuju dengan pembagian itu, tidak ada yang ganjal lagi, tidak ada yang tertahan lagi dalam pikiran maupun di dalam hati, maka semua pihak pada saat itu terikat dengan hukum yang sudah saya bagi. Terikat Bapak Ibu. Kalau ada pelanggaran di kemudian hari, nah itu nanti bisa kena sanksi adat, ya, kalau ada, atau sanksi sosial, atau bahkan juga sanksi agama kalau ada pihak yang kemudian mengingkari apa yang telah disepakati bersama. Fala yasiru tawkiru minal majnuni wasabiyyi khairul mumayyizi li'adami wujudil aqli alladhi huwa min syara'itil aqliyah. Maka selanjutnya Syekh Wahbah menjelaskan kepada kita, fala yasiru tawkiru minal majnun, orang gila dan boleh beri mandat kepada orang lain. Ini seperti yang contoh kita kasih tadi. Wasobi ghairil mumayyiz, begitu juga anak kecil yang belum mumayyiz. Dalam amalan Bapak Ibu, para ulama sepakat beda dikit dengan ibadah. Kalau ibadah itu syaratnya, ya syarat sah ibadah itu salah satunya apa? Balik. Gak ada istilah sobi mumayyiz sah ibadah, gak ada itu. Harus balik itu sempurna. Kalau laki-laki ditandai dengan ikhtilam, mimpi basah. Kalau perempuan ditandai dengan datang bulan atau haid, itu sempurna. Orang sudah dianggap dewasa dalam pandangan syariat. Baru saat itu dia wajib sholat, wajib puasa, wajib berhaji kalau mampu, wajib zakat kalau hartanya itu melampaui nisab zakat mal, ya. Pada saat itu dia wajib. Itu dalam ibadah. Tapi dalam amalan Bapak Ibu, jumhur ulama sepakat yang membolehkan seseorang melakukan transaksi muamalah tidak harus akil, tidak harus balik, tidak harus balik secara sempurna, tidak harus.
anak kecil yang belum balik, anak kecil yang belum mimpi basah, anak kecil yang belum dapat haid bagi anak perempuan, asal dia sudah memayis. Sudah memayis itu kalau di dalam muamalah disebut gini, ada istilahnya di dalam fikih muamalah, dia sudah ngerti dengan menjual, dia hilang barang dapat uang, dan dengan membeli, orang yang membeli dapat barang hilang uang. Itu istilahnya. Ada di dalam bahasa Arabnya ada istilah khusus itu. Jadi ukuran seseorang dianggap sudah memayis di dalam muamalah, dia sudah cukup mengerti kalau dia menjual barang, dia akan kehilangan barang dan mendapatkan uang, dan ketika dia membeli, dia akan kehilangan uang dan dapat barang. Kalau dia sudah ngerti yang gini Bapak Ibu, anak itu walaupun belum balik, tapi dia sudah disebut dengan mumayis di dalam muamalah. Biasanya kan anak-anak 10 tahun atau bahkan 7 tahun di zaman sekarang sudah ngerti itu Bapak Ibu. Ya, tapi ada anak-anak 5-6 tahun belum paham. Anak-anak 5-6 tahun pun nominal uang belum paham. Kadang-kadang kita kasih 100.000 dia buang, kita kasih 20.000 dia ambil. Itu nggak boleh. Dia kasih mandat ke orang lain kecuali walinya yang kasih mandat, tapi dia sendiri belum dianggap cakap hukum untuk menjalankan kepentingannya, apalagi kalau dia memandatkan kepentingannya itu kepada wakilnya. Li'adami wujudil ahli allati huwa min syara'itil ahliyah, karena akal bagi seorang hilal ataupun anak kecil yang belum memayis, belum sempurna akalnya itu, maka dianggap belum cukup, belum cakap hukum di dalam menjalankan transaksi muamalah. Wali'anahu la tulzimuhuma antara tasarrufat. Jadi anak kecil itu tidak punya konsekuensi apa-apa. Ya, sama seperti orang gila, tidak punya konsekuensi apa-apa kalau dia melakukan suatu perbuatan hukum. Nah, dalam syariat Bapak itu sama seperti hukum Indonesia atau hukum yang dibuat oleh manusia pada umumnya. Anak kecil buat sesuatu dan punya konsekuensi hukum seperti kalau yang melakukannya orang dewasa. Saya baru baca kitab Ahkam Sultaniyah karyanya Imam Mawardi. Kata Imam Mawardi, di dunia ini nggak boleh dibentak 4 orang katanya. Jangan pernah bentak 4 orang di dunia ini. Yang pertama, jangan pernah bentak Tuhan, karena kalau kita bentak Tuhan kafir lagi. Jangan pernah membentak Tuhan. Kalau kamu mengasih ibadah mana saja, tapi jangan pernah bilang sholat itu tak wajib. Kalau kamu nggak sanggup meninggalin khamar, ya udah minum, tapi jangan bilang khamar itu halal. Itu jangan, karena kalau kamu bilang khamar itu halal, berarti kau head to head dengan Allah itu tentang syariatnya. Kamu kalau nggak sanggup tinggali main perempuan, ya sudah main perempuan, kata Imam Mawardi. Tapi jangan pernah bilang zina itu halal, karena sekali kita ngomong zina itu halal, berarti kita head to head, berhadapan-hadapan dengan Allah, kafir itu. Yang kedua, jangan pernah menentang kedua orang tua kita, durhaka kita berkumpul walidain. Di dunia ini jangan pernah tentang. Kalau kita nggak pas, nggak cocok dengan orang tua kita, diam. Nggak sanggup diam, hindar. Jangan pernah. Nah, itu sudah dianggap durhaka dalam syariat. Kedua, yang ketiga, jangan pernah tentang orang pintar, orang alim, ulama. Kenapa? Makin kuat, makin kencang kita menentang orang alim, orang pintar, ulama, bodoh. Orang pintar itu tidak usah ditentang. Kalau kita nggak setuju pendapatnya, kita dengar. Moga-moga kita dapat ilmu kan. Dan yang terakhir yang menarik ini kata beliau,
jangan pernah menentang penguasa. Karena kita menentang penguasa persis seperti kita menentang orang gila. Persis seperti kita menentang orang gila. Kata Imam Aldi, kita orang sehat, orang gila masuk penjara kan? Masuk penjara kita. Ada orang gila jalan-jalan di pasar oleh kali, gak sanggup kita lihat lagi karena gangguin kita ambil pisau, kita bunuh dia, tangkap sama Pak Kapolsek. Tapi kalau orang gila bunuh kita, masuk penjara kan dia? Tak masuk penjara kan? Ya gitu Bapak. Kita tentang penguasa masuk penjara. Penguasa jangan sama kita, nggak akan masuk penjara. Bapak Ibu coba korupsi, masuk penjara kan? Masuk. Tapi kalau penguasa korupsi, belum tentu. Pasarnya diubah sama dia. Benar juga Imam Ghazali atau Imam Mawardi. Nah, jadi orang gila itu tidak punya konsekuensi hukum, dia enggak. Makanya saya bilang, kalau ada orang gila lewat itu, saya sering bilang sama jamaah lagi ngopi subuh-subuh daripada lewat orang gila. Saya bilang sama jamaah itu ahli surga lewat. Dia nggak sholat, nggak puasa, nggak ngapa-ngapain masuk surga. Kita bapak itu nggak ngapa-ngapain neraka masuknya. Ya kan? Orang gila itu ahli surga. Karena la yasibu tawqil minas sabiyin mumayyiz bima la yumliku bi nafsihi min at-tasarrufat. Nah, di sini dikasih catatan sama Syekh Wahab Zuhairi, karena la yasibu tawqil minas sabiyin mumayyiz. Anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah. Tidak semua akad muamalahnya sah. Ada akad muamalah tertentu yang dipandang tidak sah kalau dilakukan oleh anak kecil. Bedakan dengan orang dewasa, dia mutlak, dia punya kecakapan hukum dalam melakukan apapun yang dia inginkan. Orang dewasa seperti itu. Kecuali perempuan tak boleh menikahkan dirinya saja, itu perempuan. Kalau laki-laki tidak disetujui sama orang tuanya, boleh dalam syariat untuk menikah, walaupun secara akhlak tidak baik. Tapi secara hukum sah nggak nikahnya? Sah. Akhlak kurang baik, tentu ada izin orang tua lebih baik. Beda dengan perempuan. Perempuan boleh melakukan akad muamalah apapun, yang nggak boleh menikahkan dirinya sendiri. Karena kata Nabi dalam hadis, la nikaha illa biwaliyin aw syahidai adlin. Dan sah bagi perempuan itu nikah kecuali ada walinya dan ada dua orang saksinya. Saksi siapapun boleh. Kalau wali tidak boleh siapapun. Bapak ibu tetangga dari anak gadis di samping rumah mau jadi wali dia boleh tak? Boleh. Yang boleh siapa? Bapaknya, kakeknya, paman dia, yang seayah dan seibu dengan bapaknya, atau paman dia yang seayah saja meskipun tidak seibu, ya kan? Anak pamannya atau keponakannya, adiknya atau abangnya laki-laki, itu boleh yang jadi wali. Selain daripada itu tidak boleh wali. Saat tidak ada wali yang kita sebut tadi, hak walinya jatuh kepada wali hakim, Pak Prabowo yang seharusnya jadi wali nikah dia. Tapi Pak Prabowo terlalu sibuk, banyak yang demo, kasih sama Kementerian Agama, sama Pak Menteri Agama. Menteri Agama terlalu sibuk ngurus haji, kuota haji dikorupsi. Ya, kasih sama Pak Kanwil, Kementerian Agama di Aceh. Pak Kanwil juga sibuknya setengah mati. Kasih lagi sama Pak Kakak Anak Banda Aceh, Pak Salman itu jamaah kita oleh kali. Pak Kakak Anak Kota Banda Aceh terlalu sibuk, kasih lagi KUA. Menikahkan perempuan kalau tidak ada wali siapa? Pak KUA. Kalau oleh kali berarti KUA oleh kali. Oleh kali yang menikahkan. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang diberikan oleh Allah, apa-apa saja tasawuf yang tidak boleh atau kegiatan-kegiatan syariat yang tidak boleh dilakukan oleh anak kecil yang mumayyiz, talak. Talak itu tidak jatuh. Anak kecil
dia tidak boleh tetap. Ini sedikit sebelum masuk ke situ, bahwa nikah anak kecil itu boleh Bapak Ibu, sah terjadi nikah. Bapak Ibu punya anak usia 5 tahun, nikahkan dengan anak tetangga yang usianya sama 5 tahun, nikahnya itu sah, terjadi akad nikah. Apalagi kalimat nikah itu Pak, termasuk salah satu dari 3 kalimat yang tidak boleh dicanda-candain. Ya, kata Nabi dalam hadis, salasun asluhun najat wajatuhun najat. Ada 3 perkara dalam agama kita Bapak Ibu, yang candanya dianggap serius, apalagi yang seriusnya pasti dianggap serius sama Allah. Salah satunya nikah. Bapak Ibu tak boleh itu main-main sama orang. Bapak Ibu punya anak di rumah, anak perempuan, kemudian bercanda sama temannya, saya nikahkan putri saya bulan ini bulan dengan mahar sekian mas kawin, dibayar tunai. Dijawab sama teman, Bapak saya terima. Yang pulang itu udah saja diselipin anak kita di rumah itu ya. Nggak boleh dibawa canda. Termasuk kalimat talak. Kalimat talak itu tidak boleh dibawa bercanda. Bapak ibu bercanda-canda di rumah, saya cerai, cupris, cup nasi, mayang, ada itu satu talaknya. Nggak boleh dibawa bercanda. Ya, tapi walaupun nikah ini sah bagi anak kecil, tapi menjatuhkan talak nggak boleh anak kecil. Nah, dia nggak punya hak. Di sini disebut talak wajibah wasadaqah. Anak kecil itu tidak punya hak meskipun dia asabi al-mumayyiz, anak kecil yang sudah mumayyiz, tapi dia belum punya hak untuk menjatuhkan talak. Nah, belum sempurna kan, belum kecakapan hukum dia itu belum sempurna seperti orang dewasa. Wal hibah atau menghibahkan harta itu juga belum dianggap sempurna walaupun anak kecil mumayyiz. Bahkan bukan hanya anak kecil mumayyiz. Ya, bagus sekali sebenarnya Kanun Aceh. Ada satu pasal dalam Kanun Baitul Mal Aceh, kalau di masyarakat ada anak kecil, ada wali, hartanya itu harus dikelola oleh orang yang dianggap cakap hukum oleh masyarakat setempat, cakap dalam pengelolaan. Karena tidak semua kita Bapak pintar pegang harta yang sering kita sebut dengan istilah sufaha, jamak dari kata safi. Allah melimpahkan kita Bapak Ibu dalam Al-Quran, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha wamsuhum wa qulu lahum. Kita tidak boleh serahkan harta kepada orang yang tidak bisa pegang duit. Tidak boleh itu. Walaupun itu harta dia sendiri, tidak boleh. Siapa juga yang pegang duit dipegang sama orang yang amanah di kampung. Kalau ada walinya, walinya. Ya, cuma masalah kita Pak, ini kan akhir zaman, walinya aja suka duit. Duit anak yatim lari sama wali. Ya kan ini agak susah memang. Lagunya udah bagus, tapi praktek masyarakatnya yang gak bagus. Karena semua kita suka duit, ekonomi susah, cari duit lebih susah lagi. Ekonomi kita cuma 5-6% tumbuhnya tiap tahun. Jadi kalau ekonomi 5-6%, itu pasti orang miskinnya lebih banyak daripada orang kaya. Yang bayar zakatnya lebih sedikit dari yang berhak menerima, pasti itu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, anak kecil yang mumayyiz tidak boleh dia menghibah harta, dia dianggap belum cakap dalam mengelola uang. Dan kita kalau terima ini ada anak kecil kasih harta, jangan nggak boleh terima, nggak boleh terima. Wasadaqah wa nabiha min tasarrufati darah mahtabih, dan juga sedekah. Nggak boleh anak kecil itu nggak boleh sedekah hartanya kecuali atas izin wali, kalau dia masih punya wali. Wa nabiha min tasarrufati darah, dan yang sejenis daripada itu dari tasarrufat atau kegiatan-kegiatan dalam syariat yang bisa menimbulkan kemudaratan kalau dilakukan secara tidak arif dan bijak. Talak itu
Kalau nggak digunakan dengan tepat, itu kan mudarat betul. Kecuali nggak bisa diperbaiki lagi, ketahuan istrinya zina sama laki-laki lain, itu memang harus jatuh talak. Ya, tapi kalau orang yang nggak arif, orang yang nggak bijaksana, obral talak, itu kan mudarat orang lain, saya anak orang. Ya. Itu juga sedekah hibah, obral-obral uang, itu kan nggak baik dalam pandangan syariat. Al-Darah bisa menyebabkan kemudaratan habis bagi pihak yang bersedekah, bagi pihak yang berhibah. Nah, maka sedekah pun ada ilmunya, hibah pun ada ilmunya, mewakaf harta pun ada ilmunya, kapan jatuhkan, kapan jangan jatuhkan talak juga ada ilmunya. Nah, semuanya sudah diilmui di dalam syariat. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, amat tasawufatul nafi'atul naf'an ma'dan. Jadi kalau ditanya, ada nggak Nabi nahan-nahan orang bersedekah, nahan-nahan hibah? Sering. Ya, saat Nabi Wakas menjelang meninggal dunia, hartanya itu mau dia wakafkan semua. Dilarang sama Nabi. Ahli waris kamu itu punya hak terhadap hartamu. Akhirnya kan turun ayat mendukung pendapatnya Nabi. Wal yakhshal ladzina lam taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khawfu 'alaihim. Takutlah kalian kalau kalian infakkan semua harta kalian di jalan Allah, kalian akan meninggalkan anak yang miskin, yang tidak punya peninggalan apapun dari orang tuanya. Allah dukung pendapat Nabi. Maka saat Nabi Wakas koreksi balik, tidak semua ada hartanya dia tinggalkan, tapi saya mau wasiatkan selebihnya, wahai Rasulullah. Tidak boleh selebihnya, kata Nabi, sepertiga saja. Sepertiga pun udah banyak, kan diedukasi sama Nabi. Nah, tidak senang-senang kali itu Nabi dengan orang infak semua hartanya di jalan Allah. Abu Bakar sini infak semua hartanya di jalan Allah. Ditanya dulu sama Nabi, kan kau tinggalkan apa buat anak, istri dan keluarga? Waktu Abu Bakar jawab, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya, terdiam Nabi. Tapi itu kan nggak ada sama kita. Kita bukan makamnya Abu Bakar. Apa itu tinggalkan Allah dan Rasulullah? Besok menangis di jalan. Allah, lebih baik hartanya jangan disedekah. Nggak ada harga diri dan menangis. Itu memang harus diedukasi balik. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, penting sekali kita punya ilmu, karena tidak semua kita paham yang kapan boleh melakukan sesuatu, boleh atau sebaliknya tidak boleh melakukan suatu perbuatan. Amal tasarrufat nafi'ah, adapun transaksi yang tidak ada unsur mudaratnya di situ, naf'an mahdar, cuma ada manfaat di sini, tidak ada mudarat. Kalau jual beli kan boleh jadi kena tipu, ada unsur kemudaratan. Hibah, kalau semuanya dihibah, habis juga kan mudarat. Sedekah semuanya mudarat. Talak sembarangan, tidak arif dan bijaksana, mudarat. Mudarat diri, mudarat istri, mudarat anak, mudarat keluarga, ya kan? Tetapi Bapak Ibu, kata Syekh Al-Ghazali, di dalam agama ada yang namanya atasawufatun nafi'atun naf'an ma'dan. Transaksi yang di situ tidak ada unsur mudaratannya, semuanya manfaat. Itu boleh anak kecil mumayyiz melakukannya, menerimanya. Contohnya di sini kalkulit tadarruat, seperti menerima sedekah atau infak atau hadiah dari orang lain. Tabarruk itu derma harta dari orang. Anak kecil boleh tak menerima derma harta dari orang? Boleh. Kenapa? Menerima itu kan ada mudarat apa? Tapi yang tidak boleh anak kecil itu apa? Megangnya, ngelolanya itu tidak boleh, karena dia tidak paham. Ya, misalnya Bapak Ibu mau bantu anak yatim, anak yatimnya usia 5 tahun, boleh nggak duitnya diserahkan ke anak yatim? Boleh nggak? Tidak masalah. Ya, setelah itu baru dikasih kepada apa namanya? Kepada walinya ya, anak yatim.
yatim itu nggak bisa dia kelola duit. Bapak Ibu kasih 5 juta, kalau anak kecil habis juga. Kecuali yang anak kecil lumayan. Tapi ya saya sekitar sebulan. Tapi boleh dalam meeting Bapak Ibu kita menyerahkan duit langsung kepada anak kecil. Kenapa? Karena disebut oleh Syekh Sekuwar Bazwili itu termasuk atas satu fatun nafi'atun naf'an ma'dan kakubuhin tadarru'at. Jadi menerima sedekah, menerima pemberian, menerima dermawan lain itu termasuk transaksi yang di dalamnya manfaat saja, ada unsur kemudaratan. Jadi tidak ada yang harus kita khawatirkan dari si anak. Paling kita nasihati, jangan kau beli rokok, ya kan? Beli kita boleh, beli makanan oke, sekali-kali mau ngopi ke depan silakan, ya kan? Tapi janganlah beli rokok, apalagi sampai di hotel. Kan kita nasihati, itu wajib ya kita nasihati anak-anak seperti itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah udah bisa, oh sudah ya.